Baik, uh, sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera buat kita semuanya. Nah, saya manggilnya nanti ya Bapak Ibu ya, teman-teman ya, rekan-rekan seperti itu ya. Sepertinya juga masih seumuran dengan saya. Pertama-tama kami juga mengucapkan terima kasih kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kemudian terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Pejagan. Terlebih terima kasih kepada saudara-saudara semua yang sudah hadir di kegiatan pada pagi hari ini. Perkenalan terlebih dahulu, saya Sahrial, saya advokat di LKBH Universitas Majen Sukamana Mojokerto. Ada selanjutnya rekan Mas Novandi, ada Mas Angga di tim LKBH. Jadi ketika nanti ada permasalahan hukum atau terkait dengan hal-hal yang dihadapi, bisa menghubungi kami di Jalan Wilian Jaya nomor 4, Keranggan, Kota Mojokerto. Nah, untuk sesi hari ini, kegiatan kita adalah pemberdayaan masyarakat. Nah, maksudnya pemberdayaan masyarakat itu, kami bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Harapannya setelah acara ini, semua peserta mempunyai keterampilan secara praktis dalam menerapkan materi-materi yang disampaikan. Pertama hari ini terkait dengan terkhusus perubahan di Undang-Undang Nomor 174, yaitu Undang-Undang 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Jadi harapannya nanti setelah materi ada wawasan, selain wawasan juga bisa menerapkan apa yang didapat. Nah, kemudian setelah pemaparan materi, nanti ada sesi tanya jawab, kita diskusi bersama-sama. Nanti bebas boleh tanya terkait materi, kalau waktunya mencukupi, di luar materi yang disampaikan juga boleh. Kebetulan kami beberapa hari ini juga menyampaikan penyuluhan pemberdayaan terkait juga narkotika, KDRT, hukum waris, dan materi-materi yang lainnya. Demikian, langsung saja kita masuk ke materi kita hari ini terkait dengan perubahan. Nah, sebelum ke substansi, sebenarnya apa sih yang menjadi tolak ukur utama terhadap perubahan ini? Kita baca dulu di penjelasannya di Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar, setiap orang itu berhak membentuk keluarga, melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, serta negara menjamin hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas pelindungan kekerasan dan diskriminasi. Ini yang menjadi latar belakang. Kemudian, ini yang di undang-undang yang lama, yang 174, yang itu juga sebagian berlaku, sebagian diubah di undang-undang yang baru. Nah, yang di undang-undang lama, di pasal 7 disebutkan, perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai 19 tahun dan pihak wanita mencapai 16 tahun. Nah, dengan adanya ketentuan tersebut, memungkinkan perkawinan dalam usia anak. Karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang disebut anak itu belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi kalau dulu itu diizinkan kalau laki-laki 19, kalau wanita itu 16 diizinkan. Itu yang lama. Nah, kemudian oleh putusan Mahkamah Konstitusi ada yang mengajukan keberatan terhadap peraturan tersebut yang dalam pertimbangannya, tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada menghalangi pemenuhan hak dasar konstitusional warga, baik termasuk dalam kelompok hak sipil, politik maupun hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin. Maka pembedaan ini jelas merupakan diskriminasi. Gampangnya seperti ini, kalau laki-laki 19, tapi kalau perempuan 16, itu yang dianggap sebagai diskriminasi, sehingga ada akibat hukum bagi perempuan masih berada di usia anak, sehingga haknya tidak terpenuhi secara maksimal, baik secara sosial, pendidikan maupun hak ekonomi. Jadi perempuan lebih cepat menikah, seperti itu yang di undang-undang yang lama sebelum perubahan. Nah, ini dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan, batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin Undang-Undang Dasar, melainkan telah menimbulkan
diskriminasi dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar. Nah, ini yang seperti yang saya sampaikan tadi, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah, maka secara hukum wanita lebih cepat dalam membentuk keluarga. Nah, oleh karena putusan MK tersebut, paling lama 3 tahun untuk melakukan perubahan di Undang-Undang 1 tahun 74. Nah, perubahan dalam Undang-Undang 174 menjangkau batas usia dalam melakukan perkawinan. Perbaikan norma menjangkau menaikkan batas minimal perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini, batas perkawinan wanita disamakan dengan batas minimal bagi pria, yaitu 19 tahun. Jadi yang sebelumnya 19, perempuan 16, sekarang disamakan dua-duanya sama 19 tahun. Itu yang dicatatkan oleh undang-undang. Nah, kenapa seperti itu? Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang baik tanpa berakhir di perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Itu harapannya. Jadi siap secara fisik maupun secara mental sehingga dapat membangun rumah tangga yang baik, tidak berujung di perceraian. Nah, kemudian diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 tahun bagi wanita akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak, sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses pendidikan yang setinggi mungkin. Jadi ketika wanita ini hamil kemudian dia menjadi seorang ibu kan juga bukan hal yang mudah. Jadi secara fisik, secara mental, secara ekonomi juga harus dipersiapkan. Dengan dinaikkan, dia punya kesempatan yang lebih baik lagi. Nah, ini sama yang seperti yang tadi, negara menjamin untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, menjamin hak anak, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak dari perlindungan kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar. Kemudian juga perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan tidak memenuhi hak dasar anak seperti perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, pendidikan, dan hak sosial. Ini yang sudah saya jelaskan tadi atas dasar putusan MK nomor 22 PUU 15 tahun 2017 perlu melakukan perubahan terhadap pasal 7. Nah, kita sebagai dasarnya, kita kembali lagi ke Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74. Jadi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini sebagai dasar perkawinan. Kemudian perkawinan sah apabila dicatatkan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian cerita perkawinan dicatatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian di dalam undang-undang perkawinan juga perkawinan harus didasarkan atas dasar persetujuan kedua calon mempelai. Jadi harus ada persetujuan, ada kesepakatan sebagai bagian. Karena tidak mungkin kan terus tidak mau terus dipaksa juga tidak mungkin. Kemudian pada prinsipnya untuk melakukan perkawinan seorang harus belum mencapai 21 harus mendapat izin orang tua. Ini secara prinsip. Kemudian terkait izin dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Kemudian terkait izin juga dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang punya hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. Nah, ini lebih spesifiknya seperti ini bunyi pasalnya di pasal 7. Ini yang sebelum terjadi perubahan. Jadi sebelum perubahan, perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita mencapai 16 tahun. Ini peraturan yang lama. Kemudian dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak, pria maupun wanita. Ada dispensasi perkawinan seperti itu. Nanti di bagian akhir saya sampaikan terkait dengan permohonan dispensasi.
Ketentuan mengenai keadaan orang tua juga masih sama dengan peraturan yang sebelumnya masih berlaku. Nah, kemudian bunyi spesifiknya seperti ini, perubahan pada pasal 7 Undang-Undang Perkawinan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun, jadi disamakan. Ini yang akan nanti kita bahas secara rinci, secara teknis. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat 1, orang tua pihak pria atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan cukup sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud ayat 2 wajib mendengar pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Maksudnya seperti ini. Yang baru sekarang kan sama-sama 19. Tapi di masyarakat kan tidak selalu ideal seperti itu. Pasti ada kejadian terpaksa menikah misalnya. Nah, kecelakaan. Kalau mobil tabrakan kan ringsirnya ke dalam. Kalau pria sama wanita tabrakan maju ke depan. Nah, contohnya seperti itu. Jadi misalnya ada alasan yang mendesak, hamil duluan seperti itu, terus kemudian harus segera dinikahkan. Tetapi jangan salah, ada juga yang memang mungkin secara ekonomi, secara fisik juga dia matang. Umur 17, setelah lulus SMA, karena mungkin sudah jadi pengusaha atau anaknya orang kaya, dia siap, dia juga ternyata ada masalah. Nah, itu juga diperbolehkan, tapi harus ada dispensasi perkawinan. Itu namun syarat-syaratnya harus ada bukti-bukti pendukung yang cukup untuk mengajukan dispensasi, kemudian dispensasi ini diberikan oleh pengadilan. Kemudian ketentuan-ketentuan mengenai keadaan kedua orang tua calon mempelai itu juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagai dimaksud ayat 2 tidak mengeluarkan ketentuan pasal 6 yang di sebelumnya. Nah, ini di ayat 2-nya yang dimaksud dengan penyimpangan adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi yang lainnya apabila pihak pria dan pihak wanita berumur di bawah 19 tahun. Nah, ini terkait dengan yurisdiksi atau terkait dengan kompetensi pengadilan mana untuk mengajukan permohonan. Jadi jika beragama Islam ke pengadilan agama, yang lainnya ke pengadilan negeri untuk diajukan permohonan, nanti turun penetapan dari pengadilan untuk mengizinkan pernikahan di bawah 19 tahun. Nah, ini lebih spesifik lagi, apa sih yang dimaksud dengan alasan yang mendesak? Jadi di undang-undang ini dijelaskan yang dimaksud dengan alasan sangat mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan bukti-bukti pendukung yang cukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Jadi harus ada bukti-bukti. Nanti di belakang ada contoh-contohnya bukti-buktinya. Nah, kemudian untuk memastikan terlaksananya ketentuan ini, pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan dan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul. Nah, salah satunya juga melalui kami, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum, yang bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan sosialisasi terkait dengan perubahan undang-undang ini. Pemberian dispensasi ini juga tidak sembarangan, tidak serta-merta. Jadi pemberian dispensasi oleh pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat, budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan dan dampak-dampak yang ditimbulkan. Nah, ini di bagian terakhir. Jadi ketika ada permasalahan-permasalahan seperti itu, ada hal-hal yang mendesak, mau tidak mau harus dilaksanakan perkawinan. Nah, kemudian bagaimana untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin? Nah, ini secara khusus diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.
Nah, ini yang saya maksud dari awal tadi. Ketika pemberdayaan masyarakat ini dilaksanakan, jadi para peserta mengetahui teknis dan prosedurnya. Nanti ketika menghadapi seperti ini, apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dilakukan. Nah, terkait ini, di Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, syarat administrasi dalam mengajukan permohonan. Nah, sebelumnya begini, saya jelaskan sedikit. Apa sih bedanya permohonan dan gugatan? Mungkin juga kan pasti bingung. Ketika pengadilan, ya bisa santai atau jangan-jangan nanti membingungkan atau menakutkan seperti itu. Nah, kalau gugatan itu adanya sengketa antara para pihak, misalnya si A, si B, gugatan tentang harta waris atau mungkin tentang hutang piutang, investasi, sehingga ada permasalahan. Nah, permasalahan itu nanti hakim akan mengadili, akan memutus perkara tersebut. Sedangkan kalau permohonan itu tidak ada sengketa, biasanya bersifat sepihak atau sekelompok orang berada di satu posisi untuk meminta keterangan yang mana nanti hakim hanya bersifat sebagai tenaga administrasi, yang mana nanti produk hukumnya adalah penetapan. Jadi misalnya mengajukan permohonan dispensasi kawin, nanti ada penetapan terkait dispensasi kawin yang diajukan oleh si A, misalnya seperti itu. Berbeda kalau gugatan, nanti produk hukumnya adalah putusan mengadili bahwa menyatakan tergugat dalam hubungan prestasi, menghukum seperti itu. Jadi tidak ada sengketa. Atau yang lain-lainnya misalnya mengajukan permohonan perbaikan nama seperti itu. Mengajukan permohonan data-data di KTP atau KK itu juga sifatnya permohonan. Jadi karena tidak ada sengketa. Nah, terkait dengan permohonan dispensasi kawin ini, syarat administrasi yang harus disiapkan adalah surat permohonan. Jadi surat permohonan ini kronologi dari peristiwa yang terjadi, kemudian apa yang dimintakan, itu dijelaskan. Si A dengan si B akan melangsungkan pernikahan karena usianya juga masih di bawah 19, kemudian alasan-alasan mendesak itu disampaikan, diuraikan, dimohonkan untuk permohonan dispensasi kawin. Kemudian dilampirkan juga fotokopi kartu tanda penduduk kedua orang tua atau wali, fotokopi kartu keluarga, fotokopi kartu tanda penduduk, identitas anak atau akta kelahiran anak. Nah, ini yang menunjukkan nanti kan bahwa anak tersebut masih di bawah 19 tahun. Kemudian fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan atau akta kelahiran calon suami atau istri. Kemudian fotokopi ijazah pendidikan terakhir dan atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah, jika masih sekolah. Nah, kemudian jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B sampai dengan huruf F, ya ini tadi, jadi B sampai F ini tidak dapat dipenuhi, maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua atau wali. Kemudian secara teknis ketika berkas permohonan itu lengkap, lampirannya lengkap, kemudian pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi adalah orang tua. Kemudian kalau orang tuanya telah bercerai, permohonan dispensasi tetap diajukan oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa sah terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan. Kemudian jika salah satu meninggal, tidak diketahui keberadaannya, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tuanya. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal atau dicabut kekuasaannya, permohonan dispensasi dilakukan oleh walinya. Kemudian dalam hal orang tua atau berhalangan diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua wali sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi seperti itu terkait siapa yang berhak. Kemudian apabila perbedaan agama antara anak dan orang tua atau wali, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh pengadilan sesuai dengan agama anaknya. Jika misalnya orang tuanya dengan anaknya agamanya berbeda, jadi diajukan ke pengadilan sesuai dengan agama anak. Ya, agama Islam, pengadilan agama di luar Islam di pengadilan negeri. Kemudian di pasal 8 dalam hal calon suami atau
dan istri berusaha di bawah batas usia perkawinan, permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon suami dan calon istri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua wali atau calon suami istri. Nah ini ketika semuanya sudah lengkap, pihak-pihaknya yang mengajukan yang berhak orang tuanya, kemudian dispensasi diajukan kepada pengadilan yang berwenang sesuai dengan tadi agamanya. Kemudian di sana nanti panitera akan memeriksa kelengkapan berkas administrasi syarat-syarat tadi. Kemudian dalam hal persyaratan-persyaratan tersebut masih kurang, panitera akan mengembalikan dan kepada pemohon untuk dilengkapi. Nah kemudian setelah semuanya lengkap, permohonan akan didaftar dalam register, kemudian membayar biaya panjar perkara. Nanti setelah dapat register, dapat nomor perkara permohonan, panjarnya sudah dibayar, tinggal nunggu nanti panggilan untuk sidangnya. Jadi, kalau permohonan hakimnya tunggal, nanti disampaikan waktu sidang, berkasnya disampaikan, permohonan disampaikan, dijelaskan apa-apa yang dipenuhi, nanti hakim segera memutus. Mohon maaf, jadi hakim nanti mengeluarkan sebuah penetapan. Nah, ini bagi pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin secara cuma-cuma atau prodeo. Nah, seperti lembaga konsultasi dan bantuan hukum juga sedikit kami jelaskan. Sebenarnya apa sih bedanya misalnya advokat di kantor LBH, terus kemudian ada advokat yang kantornya reguler bukan LBH seperti itu. Nah, kalau lembaga bantuan hukum ini yang mana berdasarkan undang-undang bantuan hukum, dia melaksanakan bantuan hukum khusus bagi yang tidak mampu. Jadi LBH ini khusus untuk yang tidak mampu. Nanti kalau yang mampu, ya ke advokat yang sifatnya reguler di luar LBH. Nah, persyaratannya kalau mengajukan ke LBH misalnya mohon bantuan, ya harus ada surat keterangan tidak mampu, KIS atau sejenisnya, kemudian membuat surat permohonan. Setelah itu bisa didampingi benar-benar secara cuma-cuma atau secara gratis. Kami pun ya banyak perkara yang kami tangani, sekitar 50 sampai 60 perkara setiap tahunnya. Rata-rata ya perkara narkotika dan perkara tindak pidana yang lainnya atau perkara-perkara di pengadilan negeri dan juga pengadilan agama. Dan itu benar-benar gratis, pendampingan dari awal sampai akhir seperti itu. Baik, demikian materi yang dapat kami sampaikan di awal ini. Jadi karena biar nggak terlalu panjang lebar dan ribet masalah undang-undang, lebih baik kita banyak diskusi. Jadi setelah ini kita masuk ke sesi kedua, yaitu diskusi dan tanya jawab terkait perubahan undang-undang perkawinan, permohonan dispensasi kawin, ataupun terkait masalah hukum lainnya, sangat kami persilakan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pencerahan tata cara pengangkatan anak. Nama saya Ibu Ratna Trimayanti, Bukadus Kejagan, Bapak. Terima kasih untuk pencerahannya perihal pengangkatan anak. Semoga bermanfaat untuk warga kami yang notabene memang niatnya pertama ingin menolong dan juga meneruskan masa depan anak tersebut menjadi lebih baik. Dari saya pribadi yang saya tanyakan, Pak, ketika memang saya menemui pernikahan dini di usia 16 atau 17 bahkan kurang, katakanlah lulus SMP terus karena kondisi ekonomi atau karena kondisi hasrat atau karena egonya masing-masing terpaksa terjadilah pernikahan itu. Nah, apakah itu bisa dimediasi atau diberikan pencerahan oleh pihak apa dan bagaimana sehingga anak tersebut istilahnya mampu untuk mempending, bukan tidak boleh ya, tapi untuk mempending di mana timingnya nanti bisa pas sehingga kita pun juga istilahnya yang dari desa ketika memang pernikahan dini itu terjadi banyak akan yang terjadi gejolak di masyarakat, menjadi ibu tidak siap, menjadi ayah tidak siap, ekonomi rumah tangga juga tidak siap. Nah seperti itu Bapak, yang saya maksudkan mau diarahkan kemana dan siapa ketika memang ada kejadian belum kecelakaan ya, katakanlah memang suka sama suka, anak muda kan egonya tinggi daripada kawin lari, wis nekat ae ngomong wong tua mbek Pak Lurah nek kudu arep rabi ngoten nggih ibaratnya. Nah itu harus siapa dan saya harus mengarahkan
kemana? Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Ratna. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik. Sambil nyambung saya tampilkan di slide yang tadi sedikit kelewatan. Nah, ini hampir sama kan, misalnya anggap kasusnya seperti ini. Ada sempat yang heboh pernikahan anak di usia 12 dan 15 tahun di NTB dinikahkan karena selalu pulang malam. Nah, ini sempat ramai fenomena ini di sosmed, sempat viral kan ini. Nah, kemudian ini yang menikah karena pulang malam, terus kemudian pernikahan dini di Madiun itu naik 100% saat pandemi Covid. Terus kemudian ada selebgram yang juga menikah di usia 16 tahun. Ini juga sempat viral. Kemudian gejala pernikahan dini melonjak di masa pandemi. Kenapa kok masa pandemi kok tambah menikah? Karena sekolah daring. Jadi setelah online kemudian kerja kelompok, nah malah berhubungan badan. Ini yang cukup banyak terjadi di tahun kemarin. Kemudian terkait tadi, ketika menikahnya ini masih di bawah, apakah nggak ada himbauan? Nah, seperti yang kasus di NTB ini, itu dari pemerintah, dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, kemudian dengan BKKBN, itu mereka selalu gencar melakukan sosialisasi. Jadi gencar untuk menyampaikan bahaya-bahaya pernikahan dini. Nah, sebisa mungkin dihimbau untuk menikah paling enggak nunggu 19 tahun. Kalaupun ada perkara-perkara itu, misalnya ada yang kejadian ketahuan sudah berhubungan suami istri seperti itu, tapi di luar nikah. Nah, orang tuanya mengetahui, kan tidak terima, harus dinikahkan. Nah, karena tidak bisa menghindar pernikahan, oke, tapi dari Perlindungan Perempuan dan Anak, dari BKKBN langsung menghimbau untuk menunda kehamilan, menunda untuk kalau mempunyai anak ditunggu sampai 19 atau 20. Kalaupun ada yang terpaksa dinikahkan, itu yang misalnya kalau tidak ambil duluan. Jadi itu bisa ke, misalnya kalau di kabupaten di PP2A gitu, di bagian unit Perlindungan Perempuan dan Anak, itu di kabupaten bisa seperti itu. Kemudian di Kementerian Kesehatan yang lain-lainnya yang ada unit perlindungan perempuan dan anak, itu bisa berkoordinasi untuk gencar sosialisasi pencegahan perkawinan di usia anak, karena bahaya-bahaya yang akan mungkin terjadi. Ada istilahnya juga yang sempat ramai, ada istilahnya stunting, apa istilahnya stunting itu. Jadi ketika usia kehamilan ini kan tidak matang, jadi kan istilahnya ibu dan anaknya kurang dipersiapkan secara baik gizinya. Namanya orang hamil kan seharusnya laki-laki dan perempuannya sebelum merencanakan mempunyai anak kan juga dipersiapkan secara fisik, secara mental, secara ekonomi. Ketika itu tidak siap, kemudian gizi orang tuanya kurang, kemudian gizi dalam kandungannya juga kurang anak, akhirnya anaknya tumbuhnya tidak normal. Nah, seperti itu yang diharapkan oleh pemerintah selalu digencarkan untuk mencegah perkawinan di usia anak. Nah, mencegahnya ya seperti itu dengan lembaga-lembaga terkait yang saya sebutkan tadi, kemudian edukasi pendekatan lewat tokoh masyarakat, lewat lembaga pemerintahan desa, tokoh agama untuk menjelaskan ini secara terintegrasi seperti itu. Ini ada sinergi. Dan juga dengan kami LBH pun kami sangat terbuka untuk hal ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi yang dibahas adalah untuk edukasi yang untuk itu perkawinan. Yang terjadi di warga kami tentunya ini banyak terjadi. Kalau tadi dengan untuk edukasi adalah belum terjadinya kecelakaan, Pak. Namun apabila terjadinya kecelakaan, dan mohon maaf, ini masih anak-anak juga, kebetulan anak saya juga ada di situ, gini Pak, itu apabila terjadi kecelakaan dan terjadi hamil, dan kita sendiri juga riskan, di dalam arti gini, kita mau menikahkan, itu apa bisa langsung nikah resmi. Pengalaman yang terjadi pada waktu itu Pak, dari warga kita itu terjadi kecelakaan. Di situ kita konfirmasi dengan kasih pelayanan Pak Mudin bahwasanya tidak bisa dilaksanakan.
nggak tahu dengan alasan apa, berarti nanti mohon penjelasan dari Bapak, tidak bisa dilaksanakan. Terus kita laksanakan nikah siri. Dan pada waktu setelah melahirkan kita ingin dari apa untuk kelahiran si anak itu sesuai dengan hari dan tanggal nikah siri. Otomatis kita sidang. Dan pada waktu sidang di pengadilan agama dari Pak Hakim sempat marah-marah. Apa-apa ikut dilaksanakan nikah siri dengan alasan bahwasanya Pak Mudin nggak belum. Siapa Mudin? Saya panggil. Nggak, yang terpenting kita bisa melaksanakan nikah resmi. Nah, jadi kita mohon himbauan juga wawasan dari Bapak yang ada di depan ini untuk masalah ini. Masalahnya apa? Riskan sekali Pak. Kata melaksanakan nikah siri, ya apa? Ya. Masalahnya dari pengadilan agama sendiri menyatakan bahwanya ojo sampai walaupun tak katen nglairno, ojo sampai dinikahno siri nikahno resmi. Sedangkan dari pihak yang berkepentingan di sini tidak berani untuk menikahkan. Itu saja Pak dari itu merupakan permasalahan dari kita sebagai kepala dusun untuk memberikan wawasan kepada warga kita. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Sangat atas pertanyaan yang menarik. Kalau sudah kejadian, nanti saya jelaskan secara normal. Nah, kalau di sebelumnya ini kan diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun. Nah, tapi kalau belum 19 tahun terjadi hal seperti itu. Nah, itu yang tadi kami jelaskan, terhadap penyimpangan tersebut harus dengan alasan yang mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Itu sebenarnya bisa. Nah, memang karena undang-undang ini juga masih baru, masih tahun 2019. Nah, juga sosialisasinya juga masih belum menyeluruh. Jadi mungkin di desa-desa juga belum memahami hal ini. Jadi boleh kalau seperti itu, tapi dengan alasan yang mendesak disertai dengan bukti-bukti yang cukup, nanti mengajukan permohonan dispensasi kawin. Nah, seperti itu. Nah, penyimpangan ini yang dimaksud nanti yang Islam di pengadilan agama, yang di luar itu di pengadilan negeri. Nah, ini harus dengan alasan yang mendesak. Nah, alasan yang mendesak ini disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Yang pertama yang jelas membuktikan dia masih di bawah 19, baik dari kakak, kemudian kartu identitas anak atau kartu pelajar, kemudian surat-surat keterangan dari tenaga kesehatan karena keadaan mendesak. Nah, seperti misalnya kondisi kehamilannya, dia sedang hamil. Nah, itu kan ada surat dari tenaga medis. Nah, itu ada bukti-bukti medis yang mendesak, kemudian ada identitas, itu boleh diajukan untuk dilakukan dispensasi kawin ke pengadilan. Nanti pengadilan mengeluarkan penetapan sehingga bisa dicatatkan dan dilaksanakan perkawinan secara sah.